Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Balkis. Dan hari ini kita akan membahas mengenai otonomi daerah. Sebenarnya otonomi daerah itu apa sih? Desentralisasi dan sentralisasi itu juga apa? Lalu, prinsip dan pelaksanaan otonomi daerah itu bagaimana ya? Dan apa sejarah otonomi daerah di Indonesia? Semuanya akan dikupas tuntas di video ini. Jadi, siapkan posisi ternyaman kalian ya. Selamat menonton dan semoga penjelasannya mudah dipahami. Menurut UU nomor 23 tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini bukan berarti otonomi daerah itu membagi wilayah, tetapi otonomi daerah itu membagi urusannya. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama di bidang politik. Otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi. Maka yang pertama, otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Yang kedua, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas. Dan yang terakhir, memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Nah, yang kedua adalah bidang ekonomi. Otonomi di satu pihak harus mencerminkan lancar pelaksanaan kebijakan otonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Nah, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Nah, dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat yang sejahtera yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir adalah bidang sosial budaya. Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial dan pada saat yang sama juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan sekitarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan sebuah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Nah, yang dimaksud pemerintah pusat ini adalah presiden dan para menteri. Jadi, jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya pada tangan presiden dan para menteri, dan tidak dibagi-bagi kepada pejabatnya di daerah, dan bahkan tidak dibagi kepada daerah otonom, maka disebut sentralisasi. Kewenangan yang dipusatkan di tangan presiden dan para menteri adalah kewenangan pemerintah, bukan kewenangan legislatif dan yudikatif. Nah, selanjutnya ada desentralisasi. Sistem desentralisasi ini adalah kebalikan dari sistem sentralisasi. Di dalam sistem ini, pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunannya. Meski memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memantau. Pada sistem desentralisasi ini, lebih mengedepankan koordinasi daripada komando. Bentuk penerapan mengenai sistem desentralisasi itu adalah otonomi daerah. Nah, berubahnya sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, di antaranya pilkada langsung dan pemilu presiden. Meskipun dirasa sebagai perubahan ke arah positif, tetap saja timbul ada pesimis dan pandangan negatif dari berbagai kalangan tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Secara umum, otonomi daerah memiliki 5 prinsip pelaksanaan. Yang pertama adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Nah, maksudnya di sini, daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah daerah pun diberi kewenangan seluas-luasnya kecuali beberapa urusan pemerintahan pusat, seperti hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan negara, dan moneter. Nah, prinsip otonomi daerah yang kedua adalah prinsip otonomi yang nyata.
Prinsip ini menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan pada tugas, wewenang, dan juga kewajiban yang telah ada secara nyata. Nah, tiap daerah itu diberi tugas dan kewenangan untuk dapat mengembangkan potensi daerahnya yang sudah disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing dengan segala jenis potensinya. Nah, selanjutnya ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Maksud dalam prinsip ini adalah otonomi daerah dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dan sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah pada awalnya. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Jadi pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat adalah untuk kepentingan rakyat dan kemajuan daerah secara umum. Nah, yang keempat ada prinsip otonomi yang dinamis. Maksud dari prinsip ini adalah pelaksanaan otonomi daerah tidak bersifat tetap tetapi bersifat dinamis yang berarti nantinya dapat berubah-ubah tergantung hal-hal yang mungkin terjadi. Nah, perubahan pelaksanaan otonomi daerah ini bisa bertambah dan berkurang menyesuaikan perkembangan zaman. Namun, secara umum otonomi daerah tetap berjalan sesuai dengan yang telah tercantum dalam undang-undang yang sudah disahkan sebelumnya. Nah, yang terakhir ada prinsip otonomi yang serasi. Nah, maksud dari prinsip ini adalah pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan otonomi daerah tetap dijaga keseimbangan antara daerah dengan pemerintahan daerah lainnya. Dengan kata lain, pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan daerah-daerah sekitarnya agar tercipta keserasian dan keselarasan pembangunan, yang jadi tujuan pembangunan nasional secara umum. Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan yang sifatnya sentralistik menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik. Nah, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah terselenggara dengan cukup baik. Pada beberapa daerah otonom, otonomi daerah dapat menjadikan rakyat semakin sejahtera. Daerah otonom semakin berkembang serta memunculkan ciri khas tersendiri di setiap daerah. Walaupun demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia harus senantiasa mengalami perbaikan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan terakhir pada video kali ini. Nah, ternyata otonomi daerah itu sudah terbentuk bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mari kita bahas sejarah otonomi daerah dari masa ke masa. Nah, yang pertama ada era kolonial. Pada pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Peraturan tentang Administrasi Negara Hindia Belanda. Kemudian pada 1903 Belanda mengeluarkan Desentralisasi Wet atau UU Desentralisasi yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Namun, kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Bahkan, hanya setengah anggota dewan daerah yang diangkat dari daerah dan sebagian lainnya pejabat pemerintah. Dewan daerah hanya berhak membentuk peraturan setempat yang menyangkut hal-hal yang belum diatur oleh pemerintah kolonial. Dewan daerah mendapatkan pengawasan sepenuhnya dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia. Kemudian, pada 1922, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Dari ketentuan S 1922 nomor 216, muncullah sebutan provinsi, kabupaten, kota, dan kelompok masyarakat. Sistem otonomi di era Belanda hanya untuk kepentingan penjajah saja, agar daerah tidak mengganggu koloni dalam meraup kekayaan di Indonesia. Namun ada beberapa yang bisa dipelajari dari sistem otonomi daerah era Belanda, yaitu kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertingkat. Hal inilah yang masih dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya ada era Jepang. Meski hanya dalam waktu 3,5 tahun, ternyata pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian di era Belanda. Awal mula masuk Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 wilayah kekuasaan.
Wilayah tersebut yaitu Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa dan Madura, dengan kedudukan di Jakarta, serta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Di Jawa, Jepang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam beberapa bagian, dikenal dengan sebutan Shu atau 3 wilayah kekuasaan Jepang, dibagi dalam Ken, kabupaten, dan Shi, kota. Jepang tidak mengenal provinsi dan sistem dewan. Pemerintah daerah hampir sama sekali tidak memiliki kewenangan. Penyebutan otonomi daerah pada masa itu bersifat menyesatkan. Namun, struktur administrasi lebih lengkap bila dibandingkan dengan pemerintah Belanda. Nah, struktur administrasi tersebut adalah yang pertama ada Panglima Bala Tentara Jepang, dan yang kedua ada pejabat militer Jepang, yang ketiga residen, yang keempat bupati, yang kelima wedana, yang keenam asisten wedana, yang ketujuh lurah dan kepala desa, dan yang ke-8 kepala dusun, yang ke-9 RT atau RW, dan yang ke-10 kepala rumah tangga. Sistem administrasi tersebut yang kemudian diwariskan ke pemerintahan Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya ada Orde Lama. Di era Orde Lama, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut terbagi menjadi 3 tingkat daerah, yaitu Kota Raya, Kota Media, dan Kota Praja. Nah, yang keempat ada Orde Baru. Pada era ini, secara tegas menyebutkan ada 2 tingkat daerah otonom, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai pengejawantahan dan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam era tersebut dikenal 3 jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Nah, yang terakhir era reformasi. Era awal reformasi, pemerintah telah mengeluarkan 2 kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Otonomi daerah di era reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru, serta masalah desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada UU Nomor 22 Tahun 1999 yang dikenal dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mengatur di daerah, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.